Terima kasih teman-teman dan Ibu atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Psikologi belajar. Pengertian psikologi belajar. Psikologi belajar adalah disiplin cabang ilmu psikologi yang berisi teori-teori khusus mengupas cara individu belajar atau mempelajari suatu teori tersebut. Mengungkap hakikat belajar dan cara-cara umum diperlukan agar proses belajar terjadi. Pengertian belajar. Belajar adalah proses di mana suatu aktivitas berasal atau berubah melalui reaksi pada situasi yang ditemui, asalkan ciri perubahan aktivitasnya tidak dapat dijelaskan sebagai kecenderungan respon dasar, kematangan, atau proses tubuh organisme yang bersifat sementara. Hal-hal pokok berkenan dalam belajar. Yang pertama, membawa perubahan. Yang kedua, adanya kecakapan baru. Yang ketiga, adanya usaha. Proses belajar melingkupi latihan, adanya penambahan perubahan tingkah laku yang baru. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar, bersifat kontinu dan fungsional, positif dan aktif, bukan berbentuk sementara. Perubahan bertujuan dan terarah, mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ciri-ciri perubahan perilaku dalam belajar. Yang pertama, terjadi secara sadar, bersifat kontinu dan fungsional, bersifat positif dan aktif, bukan bersifat sementara, bertujuan atau terarah. Yang keenam, mencakup seluruh aspek perilaku individu. Prinsip belajar. 1. Belajar pengalaman aktif. 2. Belajar penemuan diri sendiri. 3. Belajar konsekuensi dari pengalaman. 4. Belajar kerjasama dan kolaborasi. 5. Belajar prosesi evolusi. 6. Belajar dalam proses yang menyakitkan. 7. Belajar proses emosional dan intelektual. 8. Belajar individual yang unik. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Internal dari dalam siswa, keadaan kondisi jasmani dan rohani siswa. 2. Internal faktor dari luar siswa, kondisi di sekitar lingkungan. 3. Pendekatan belajar jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan belajar materi belajar. Perilaku bukan belajar menurut Hilgard, yaitu respon bawaan, gerak, refleks, tropisme, insting, kematangan, pertumbuhan, kelelahan, ditambahkan oleh Witting, yaitu motivasi, kepekaan, dan kebiasaan, adaptasi sensori, ciri-ciri fisiologis, kondisi belajar. Pendekatan metode belajar teori behavioristik berpangkal dari psikologi asosiasi belajar adalah membentuk tanggapan dan menggabungkan tanggapan-tanggapan dengan jalan pengulangan. Semakin banyak dari stimulus, semakin banyak respon dalam proses belajar. Tidak memperhitungkan faktor internal yang terjadi pada diri subjek. Pendekatan metode belajar teori kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menangkapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Individu menerima stimulus lalu melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi atas stimulus yang datang. Pendekatan metode belajar teori konstruktivisme dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal dengan kehidupan realistis yang dihadapi siswa dewasa ini. Lewat pembelajaran konstruktif fisik, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Ciri khas teori kognitif, setiap orang terlahir dengan bakat dan kemampuan mentalnya sendiri. Faktor bawaan ini memungkinkan seseorang untuk menentukan respon atau tidak terhadap stimulus, sehingga belajar tidak bersifat otomatis seperti robot. Peran teori kognitif dalam belajar. Yang pertama, kebiasaan belajar berfungsi sebagai pelaksanaan aktivitas menyalin pembelajaran, sedangkan keputusan berfungsi sebagai menetapkan dimulainya aktivitas menyalin pembelajaran. Yang kedua, kebiasaan belajar dapat ditiadakan oleh kemampuan siswa sendiri. Teori kognitif menilai bagaimana proses berpikir manusia, mempelajari konsep, dan menyelesaikan masalah. Masalah yang dimaksud adalah berkaitan dengan pengetahuan dan memori.
Metode penelitian perkembangan psikologi. Yang pertama, metode eksperimen. Yang kedua, observasi naturalis. Yang ketiga, studi kausal komparatif. Yang keempat, studi korelasi. Yang kelima, tes psikologi dan survei. Dan keenam, sejarah kasus klinikal. Subjek penelitian selain manusia. Penelitian dalam psikologi belajar sering menggunakan binatang sebagai subjek. Alasannya hemat. Hewan cepat berproduksi, kesempatan yang lebih leluasa, waktu yang efektif, tidak terbatas, kode etik yang ketat pada manusia. Etika penelitian. Yang pertama, peneliti harus melindungi hak-hak subjek dan tidak menempatkan subjek dalam bahaya psikis dan fisik. Yang kedua, peneliti harus menjelaskan detail prosedur peneliti dan minta persetujuan dari subjek. Oke, terima kasih teman-teman dan Ibu. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, atau saran dari tugas yang kami sudah buat? Kami persilakan.